atau ada Na3 sama Cl. Sekarang kita mulai ke efusi gas misalnya ya, ada proses lolosnya molekul gas dari suatu kontainer ke kontainer lainnya melalui celah sempit sebagai akibat dari perbedaan tekanan. Di sini ada tekanan yang berbeda sehingga dia masuk ke celah sempit. Nah, laju itu juga bisa dibandingkan terhadap berapa kali waktunya ya, waktunya lebih cepat berapa menit dibandingkan gas. Jadi selain laju yang dibandingkan, berat molekul yang dibandingkan juga bisa waktunya dalam menit atau dalam second. Anda tinggal konversi saja waktunya menit sama second. Nah, misalnya ada soal seperti ini, nikel membentuk gas dengan rumus molekul NiCOX. Berapakah nilai X jika pada kondisi yang sama metana berefusi 3,3 kalinya lebih cepat dari senyawa gas nikel tersebut? Kalau Anda lihat di sini, kita tidak tahu CO-nya ada berapa. Sedangkan MR-nya kita bisa tahu kan ya. MAR dari ARNI ditambah ARC tambah O. Tinggal berapa kalinya MRCO sehingga kita bisa dapat nilai X-nya kan. Oke. Nah ya, senyawa gas ini dibandingkan dengan CH4. Kalau kita lihat metana lebih ringan sehingga dia berefusi lebih cepat. 3,3 kalinya dibanding dengan NiCO ya, senyawa gas nikel tersebut. Coba Anda buat persamaannya seperti apa dari sini. Ini kalau dikuadratkan kan berarti lajunya kuadrat ya, atau waktunya kuadrat. Akarnya hilang. Gimana caranya? Jadi kan kalau dari kalimatnya laju si CH4 sama dengan 3,3 kali laju si NiCO. X tuh berarti laju RCH4 per RNiCOX sama dengan akar dari MRNiCOX per MRC4. Seperti ini ya. Tiga koma tiga kali sama dengan 3,3. Betul kan? Halo? Nah, kita tahu MRC4 adalah 16 gram per mol. Dan masukkan di sini 16 gram per mol. Ini Anda bisa cari MR. Begini. Ini tinggal dikuadratkan kali MR. Nah, ini adalah 3,3 pangkat 2 kan? Kali MR-nya CH4 sehingga Anda bisa dapat MR dari NiCOX. Di sini ngetik. Halo? Ya, Pak. Ini soal ujian tahun 2008. Selama. Ya. Sama dengan akar tadi MRC NiCOX per MRC CH. Udah, jadi berapa nilai X? Jadi logika pertama adalah berasal dari persamaan ini Anda bisa dapat MR salah satunya dari senyawa massa molar di senyawa yang kita tidak tahu berapa massa molarnya kan.
Nah, sekarang logika yang kedua, massa molar NiCOX adalah 174,2. Kita tahu ARNI kan? Kita tahu ARC, kita tahu AR. Betul nggak? Berarti 174,2 dikurangi ARNI kan? Berapa? Nanti Anda dapat X-nya. X-nya berapa kalinya? CO itu kan 28 ya. Sehingga Anda dapat X-nya berapa? Empat. Jadi X-nya 4. Jadi kita bisa mengetahui rumus molekulnya dari laju efusinya ya. Berapa kali lebih cepat. Saya bisa ganti 3,3 kali 3,3 menit misalnya, lebih cepat. Ya tinggal gantikan aja waktu. Tapi waktunya sebanding dengan MR-nya ya, MR2 per MR1 T2 per T1. Oke. Jadi hukum laju efusi difusi ini kita sebut namanya hukum laju efusi Graham ya, hukum Graham. Jadi laju efusi gas sebanding dengan, bisa juga kita bandingkan selain massa molar adalah densitas. Tapi pada temperatur dan tekanan yang konstan. Ya. Jadi bisa laju efusi sebanding dengan 1/d, akar densitasnya adalah suatu konstanta. Jadi kita bisa bandingkan laju efusi A per laju efusi B sama dengan akar densitas B dibagi densitas A. Atau kita bisa bandingkan dengan M atau massa molarnya ya. Jadi kalau tekanan dan temperatur tetap itu bisa dilihat densitasnya. Kalau volume dengan molnya tetap, tinggal dicoretkan volume normal molnya, kita bisa bandingkan massa molarnya dengan densitasnya. Gitu ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau gasnya semakin gendut, ya semakin besar massa molarnya, dia akan terefusi atau difusi juga lebih lambat. Kalau gasnya massa molarnya lebih ringan, dia lebih cepat terefusi atau terdifusi. Itu logika yang Anda harus paham. Dan bisa menjawab semua hal kenapa bau itu bisa hilang gitu ya sendirinya, karena ya dia lebih ringan dibandingkan gas oksigen. Contoh lagi, ada efusi gas hidrogen dengan UF6. Kalau kita lihat UF6 pasti lebih berat ya daripada H2. Sekarang berapa kalinya yang lebih cepat? Ternyata 13 kalinya. Nah ini kita lihat berat molekulnya aja ratusan kali ya. Jadi 13 kali lebih cepat dari molekul UF6. Hal yang lain, misalnya dalam jarak dan waktu. Nah ini coba lagi yuk. Gas metana membutuhkan 3 menit untuk berinfusi sepanjang 10 meter. Berapa lama waktu yang diperlukan pada sulfur dioksida yang berdifusi pada jarak yang sama? Di sini banyak sekali aplikasi yang Anda bisa dapatkan, terutama kalau gas-gas yang bisa menguap ya, senyawa-senyawa bisa menguap. Kan biasanya kalau dalam air, di perairan, kemudian dia akan menguap, kemudian mengembun lagi, kan itu kan siklusnya ya di perairan. Nah, di sini Anda bisa tentukan waktunya dia berdifusi atau berefusi, atau lajunya dia berdifusi dengan efusi pada jarak yang sama. Berapa? Oh, coba.
12 bukan, Pak. 12. Ada yang lain? Ada yang lain? Kita lihat jawabannya. Salah 6 ya. Yang mana yang salahnya? Oh, malah setengahnya. T1 per T2 kan waktunya itu berbanding lurus ya dengan massa molarnya. Jadi ini jadi Anda mau Anda mau kuadratkan ini jadi 9 ya. Jadi Anda dapat T2-nya berapa? Salah di mana? Lupa di kuadratin, Pak. Ya, jadi dapatnya 6 ya. Paham sampai sini. Mudah sekali. Akan keluar paling poinnya ya lebih sedikit sih, tapi biasanya 4 pertanyaan yang beda-beda tapi intinya sama. Biasanya berapa kali lebih cepat, gitu ya. Berapa kali lebih lama, berapa berat molekulnya, atau seperti tadi berapa nilai X dari rumus molekulnya yang kita tidak ketahui. Itu bisa seperti itu ya yang keluar. Massa molar kan Anda tinggal cari aja di tabel periodik kan ya. Oke, coba lagi ini. Ini soal dari Brady semua. Yang A bukan, Pak? Yang A, kita coba lihat hasilnya. Salah semua sih. Yang B, ini beda 0,1 sih. Yang salah di mana yuk? Ada yang jawab B? Saya, Pak. Saya, Pak. Itu kan berarti itu ya, Pak. Akar dari, kalau saya ini Pak ngitungnya, akar 352 dibagi 3,49. Iya, Pak. Kebalik, Pak. Ya, hati-hati ya. Jadi sama seperti yang tadi, laju itu berbanding terbalik, kalau waktu itu berbanding lurus ya. Jadi seperti ini nih, R1 per R2, MR2 per M1. Kalau waktu banding lurus ya, makanya tadi ini ada soal menentukan waktu dan menentukan si massa molarnya ya. Nah, ini kan baliknya. Pasti akan ada jawaban yang mengecoh ya. Kalau dibalik bagaimana? Ini kan waktu sebandingnya. Ini kebalik. Tidak apa-apa, latihan. Ada yang mau ditanya? Dia fusi-difusi ini pelatihannya dan sudah lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ujian bisa jawabnya. Jangan sampai poinnya hilang di soal yang seperti ini. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu penyimpangan dari sifat gas ideal. Jadi kalau gas ideal kan kita tahu dia hanya dilihat dari mengacu pada satu gas saja di dalam wadah ya. Nah, 1 mol gas ideal kita bisa masukkan dalam SDP PVNRT ya. Untuk 1 mol
Ternyata untuk senyawa-senyawa berbeda, kalau gas ideal itu tekanannya selalu satu. Ini tekanan terhadap PV per RT. Ya. Nah, ternyata kalau PV per RT atau molnya 1 mol, karena gas ideal kan 1 mol. Jadi lurus terus mau tekanan apapun. Ya, jadi mau tekanannya dinaikkan, ternyata 1 mol terus dia. Artinya kita melihat molnya itu untuk gasnya itu tertentu gitu, segitu. Nah, kita tidak melihat gas-gas yang lain di sekelilingnya. Jadi hanya melihat satu gas saja yang ada. Tapi kalau kita masukkan, kita melihat ada gas-gas lain berkontribusi dari segi interaksi gas satu molekul dengan yang lain. Itu ada ada interaksi antar molekul di sana, dan juga membuat ada gaya tarik-menarik ya antar gas satu dengan yang lain, sehingga terjadi suatu penyimpangan sifat dari gas ideal. Nah, kalau penyimpangan gas ideal kita sebut namanya gas nyata. Jadi gas nyata itu merupakan penyimpangan dari hukum gas ideal. Artinya molekul gas itu tidak kalau gas ideal kan satu gas menempati wadahnya. Tapi kalau gas nyata, dia memperhitungkan gas-gas lain di sekelilingnya, sehingga dia punya volume yang terbatas. Karena ada gaya interaksi dan interaksi satu sama lain, dan membuat volumenya menjadi lebih kecil, kan tidak bebas bergerak. Volume bergeraknya lebih kecil daripada volume wadah. Jadi partikel akan menabrak dinding lebih sering, karena kan dia lebih sedikit, tidak segala arah lagi, tapi sudah pada volume tertentu gitu ya. Dan tekanannya ya karena ada gaya interaksi, kemudian ada gaya tarik menarik ya. Itu membuat tekanannya lebih besar di dalam, sehingga tidak membuat si gas itu bebas bergerak kan, karena ada tekanan yang diberikan antara gas satu dengan yang lain. Jadi di sini ada volume yang terbatas, kemudian ada partikel yang berinteraksi satu sama lain. Meskipun ada gaya interaksi lemah. Anda tahu gaya interaksi lemah? Apa saja interaksi molekul? Ada gaya interaksi molekul, kadang kalian sebut adalah gaya van der Waals. Nomor 1 apa? Pernah dengar interaksi ion dipol? Kemudian ada interaksi hidrogen. Ada apa lagi? London ya? London, Pak. Ya. Ada apa lagi? Dipol-dipol. Yang 4 ini yang gaya interaksi lemah. Molekul satu dengan molekul lain. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya di sini. Jadi ada ion dipol. Ion dipol itu contohnya ada yang ion terhidrasi gitu ya, natrium misalnya dikelilingi molekul air gitu ya. Kalau hidrogen biasanya ada gugus FON ya, ketemu dengan H atau sebaliknya gitu ya. Kemudian gaya London itu gaya yang paling lemah. Nah, itu interaksi lemah yang biasanya terjadi. Gas hidrogen dengan gas hidrogen pasti ada interaksinya. Interaksi lemahnya itu kalau di SMA mungkin dibilangnya dipol sesaat ya. Dia ada interaksi lemah walaupun tidak kuat. Nah, kalau dipol-dipol itu yang seperti yang miskin elektron dengan kaya elektron ya, misalnya HCl dengan HCl.
Jadi sama HCl. Nah, di sini akan ada interaksi. Ini namanya dipol-dipol. Jadi yang parsial positif, yang miskin elektron dengan parsial yang negatif, gitu ya. Itu ada interaksi. Jadi interaksi antar molekul ini yang menyebabkan adanya tekanan yang bertambah dan volume gas itu tidak bergerak bebas. Jadi kalau kita lihat gas ideal, dia akan pergi tidak melihat interaksi gas lain, ya. Hanya melihat satu gas itu sendiri. Tapi kalau gas nyata, ini jadi dia berbelok karena ada interaksi lemah yang terjadi di antara gas yang satu dengan yang lain. Jadi gas ideal itu mengabaikan interaksi yang terjadi dan bergeraknya lebih bebas menempati wadah. Kalau ini kan wadahnya sekotak ini mungkin dia cuman bergeraknya di sudut kanan bawah sini. Nah, volumenya semakin kecil. Jadi ada gaya antar molekul pada suatu gas membuat dia menjadi lebih kecil pergerakannya. Sehingga akan ada koreksi dari tekanan dan volume. Kalau kita masukkan PVNRT, tekanan akan terkoreksi dan volumenya akan terkoreksi. Tekanan akan bertambah karena akan ada gaya interaksi sehingga akan ada menekan gas satu dengan yang lain. Volumenya akan berkurang karena bergerak akan semakin kecil gitu volumenya. Dan di sini ada koreksi tekanan, kita sebut A, ya. Interaksi between molecule large. A yang besar artinya adanya interaksi yang kuat antara molekul-molekul gas. Kalau A-nya lemah, itu ada gaya interaksi yang A-nya kecil, ya, ada gaya interaksi yang lemah. N itu adalah molnya, V itu adalah volumenya, ya. Jadi biasanya di ujian dicari A-nya atau B-nya. Atau ada A sama B dari setiap gas Anda bandingkan. Kenapa si gas ini A-nya lebih besar? Nah, ini Anda bisa lihat kan ada interaksi kuat di situ. Nah, kalau B itu lebih ke volume koreksi. Berarti berdasarkan berat molekul. Jadi kalau berat molekulnya dia ringan, interaksinya kuat, berarti koreksi V-nya akan lebih kecil, ya, daripada nilai B-nya akan kecil, A-nya akan besar. Jadi kalau A-nya besar, B-nya kecil, berarti ini apa artinya? Interaksinya besar, tapi MR gas kecil. Jadi kalau dia sudah berat, gasnya, berat molekulnya besar, massa molarnya besar, tekanannya juga besar, gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi Anda harus bandingkan ini, nilai ini. Gas that more easily liquid have largest van der Waals constanta. Jadi mudah mencair jika memiliki konstanta van der Waals yang besar. Ya, artinya gasnya kan nggak kemana-mana, sehingga dia diam-diam mencair dia. Itu ya. Jadi kalau konstanta A sama B-nya besar, dia mudah tidak bergerak, ya akhirnya dia mencair. Sample gas with condition equal pressure likely to deviate mass from pressure calculated based on the ideal gas. Mau baca lagi baik-baik ini dari Brady, ya. Gas nyata likely most from pressure calculated based on ideal gas. Weakly interacting molecule, high temperature, small volume. Yang mana? Strongly interacting molecule, high temperature, small volume. Yang mana yang disukai pada gas nyata?
Yang E ya. Jadi gas nyata itu lebih suka interaksi yang kuat, tapi molekulnya kecil. Ya, pada low temperature. Kalau molekulnya kecil, interaksinya banyak, semakin banyak kan ya tumbukannya semakin banyak kan interaksinya. Ya. Dan temperaturnya rendah, sehingga kalau temperatur rendah dia lebih cepat mencair. Tersebut. Kalau volumenya besar, berat molekulnya besar, belum tentu dia semua berinteraksi gitu ya. Karena nanti kita akan bahas di bab berikutnya, ini sangat erat kaitannya di bab berikutnya. Jadi interaksi antara molekul itu baik kalau strukturnya itu dia tidak bercabang tapi linier. Sehingga semakin dia linier, potensial interaksi satu dengan yang lain akan lebih banyak. Ya. Dan lebih kecil. Jadi jangan yang bulk, yang besar gitu, berat molekulnya, volume senyawa gasnya. Nanti kita lihat di bab berikutnya terkait antar molekul ya. Itu terkait gas nyata. Ini ada lagi, jadi intinya adalah strongly interacting molecule reduce the pressure. Interaksi molekul yang besar reduce the pressure. Molecule also interact with another molecule or low speed. Kemudian this effect lead to lower actual pressure than those predict with the ideal gas. Ya, jadi pada actual pressure ya, yang nyata, tekanan yang nyatanya bisa memprediksi dengan gas ideal. Nah, kalau kita lihat di sini ada di buku sebenarnya van der Waals konstanta itu yang A sama B tadi ya. Itu satuannya adalah kalau yang A ini catatnya ATM liter kuadrat per mol kuadrat. Yang B itu satuannya liter per mol ya. Nah, tiap gas punya nilai A koreksi tekanan dan koreksi volume beda-beda. Kadang pertanyaannya kalau yang ini berapakah nilai koreksi tekanannya di A, berapa nilai koreksi volumenya, berarti yang B kan carinya. Yang A berkaitan terhadap interaksi molekul, yang B berkaitan terhadap gaya berat molekulnya ya. Yang mana yang baik? Interaksi molekul yang tinggi dan volumenya berat molekulnya yang kecil dengan temperatur yang rendah gitu ya. Nah, kalau kalian lihat misalnya nanti kalau ada di soal ada data ini, misalnya helium, neon, argon, krom. Kasih begini. Helium, neon, argon, krom, manakah yang memiliki gaya interaksi molekul yang tinggi? Yang Kr ya, krom ya. Ya. Manakah yang memiliki volume yang lebih besar? Pasti yang krom juga ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa masukkan ke sini, ke persamaan ini. Oke. Nah, ini contoh aplikasi dari persamaan van der Waals. Ada nilai A-nya dan nilai B-nya. Gunakan persamaan gas ideal dan persamaan van der Waals. Tadi. Pada soal ini. Oke, silakan dihitung jawabannya yang mana. Ini selesai, gas selesai. Jadi kita masuk ke bab baru ya. Jadi gas pembahasannya sampai gas nyata. Ada yang mau nanya? Silakan dikerjakan. Ini aplikasi rumus persamaannya. Oh, soal ini level 2.
Aku nemunya yang C, Pak. Yang C. Oke, benar-benar ya. Yang lain, ayo. Coba cek lagi perhitungannya. Yang lainnya, yang C. Sebentar Pak, mau nyoba ngitung ulang. Yang gas ideal kan pasti sama semua ya, 18,5 ATM. Sekarang tinggal yang masukkan ke samaannya. Oke, kita coba lihat. Yang lain ada jawaban? Yang D, Pak. Yang Aku nemunya delta. yang D. Delta. Delta bit Bravo. Udah ada, Pak. Delta Ada. ada. Oke, kita coba. Jawabannya yang C. Ini udah benar ya, Putri. Coba dicek lagi. Oke, kita lihat di sini jawabannya yang aturan kalau gas ideal pakai PVNRT 18,5 ATM. Kalau persamaan van der Waals, R-nya pakai 0,082 ya ini. Kalau P-nya ya kita pindah ruas jadinya seperti ini ya. Jadi jawabannya ini 20 dikurangi 9,5 itu jadinya 10,5. Salah yang mana? Volumenya lupa dikuadratin, Pak. Oh ya. Ya di sini Anda bisa latihan ya. Jadi jangan sampai salah. Karena ini kan rumusnya udah dikasih tahu ya. Seharusnya dikasih tahu kemarin. Kalau masuk ke ujian pun dikasih tahu rumusnya. Tinggal dimasukkan saja Anda ke perhitungannya karena ini udah masalah matematika dasar ya. Masalah ngitung. Ada yang mau nanya? Oke. Sekarang kita masuk ke soal-soal. Latihan soal setengah jam lah. Nah ini contoh. Oh ini saya nggak kasih ini ya. Animasi ya, sudahlah. Logam besi bereaksi sempurna dengan larutan klorida berlebih. Kemudian menghasilkan larutan besi dan gas H2. Nah, di sini pada percobaan ini sebanyak 7,8 liter gas H2 dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada percobaan tekanan barometer 744,8 liter. Ya. 8,8 tor itu jumlah logam besi dalam gram yang diperlukan. Nah, di sini Anda bisa cari apa tekanannya ya dalam ATM dulu berapa 0,98 ATM ya. Kemudian reaksinya seperti ini. Anda dapat mol H2, Anda cari mol Fe, stokiometri ini ya. Kemudian dapat massa Fe, bisa dapat berapa. Ya, nanti kan coba Anda aplikasikan dapat berapa. Kemudian soal yang nomor 2 ini adalah laju efusi gas I2 jika gas F2 berefusi 0,01 milimol per menit. Nah, ini ada satuan lagi ya. Pokoknya satuannya mau milimol, mau menit gitu ya. Ini kan laju ya. Laju kan itu konsentrasi per menit ya, per waktu ya. Ini
milimol per menit atau nanti milimol per second atau molar per second, bisa saja. Ya, tinggal Anda bandingkan berat molekulnya dengan lajunya. Halo. Coba kerjakan yang nomor 1 sama nomor 2 berapa Anda dapat. Ya, udah dikasih caranya. Ya, jadi akarnya kalau kamu hilangin ya kuadratin lajunya ya atau waktunya. Berapa? Berapa gram Fe? Ya, berapa Fe-nya? Masanya? Anda dapat? Oh, ini sederhana ya, nomor 1 ini soal kayak di SMA. Terkadang yang diketekan stokiometri biasa ya. 11,62 ya. Ya, Pak. Dapat. Jadi kalau di SMA kan biasanya ininya yang dicari, mau terus cari gasnya ya, atau ininya dicari, cari ininya. Atau reaksi pembatas, MGS gitu ya. Mana yang sisa, mana yang bereaksi, kemudian mana yang habis. Nah, nanti masuk ke itu. Berapa tekanan totalnya? Berarti tekanan totalnya berarti tekanan si H2, karena yang spesi gasnya hanya H2 kan? Betul nggak? Ini kan bukan spesi gas. Pokoknya kita bisa cari tekanan totalnya yang bersisa dan yang terjadi produk ya fase yang dia gas. Pasti punya tekanan. Ya kan, kalau saya cari tekanan totalnya berapa? Tekanan H2. Itu ya. Kecuali kalau reaksinya gas semua senyawanya ya. Nomor 2 berapa? Segini 0,00387 milimol per menit. Saya, nah ini kalkulasi aja seperti matematika sendiri yang bagi. Kemudian ya pindah-pindah ruas. Siapa yang tidak mengerti di sini? Saya lanjut ya. Gas CO dapat bereaksi dengan logam nikel pada 60 derajat Celcius. Ni, ya ini yang tadi ya. NiCO, kemudian NiCO4.
Jadi dengan spesinya Anda bisa tahu mana yang gas, mana yang bukan. Ni kan bukan gas ya. Volume 10 liter gas CO dengan tekanan. Ini soalnya masih mudah. Soal latihan. Wah, ini 25 apa ini? 25 ATM ya. Coba kita lihat. Iya, 25 ATM ya. Reaksikan dengan 60 gram Ni sesuai reaksi. Halo? Bilang ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Bilang, Pak. Bilang. Kita lihat dulu. Ini jawabannya udah ada ya. Jadi Ni ditambah 4CO, kemudian Anda dapat P totalnya nanti. Nah, di sini kalau kita lihat, ini 25 ATM, direaksikan dengan 60 gram Ni sesuai reaksi. Yang tadi, tentukan tekanan totalnya. Sudah. Jadi Anda berapa di sini dapatnya? Pada wadah dengan 10 liter gas CO dengan tekanan sekian. Ya, ini 25 ATM kan. Ini berapa? 60 gram Ni. Jadi ada 60 gram Ni. Wadahnya 10 liter. Temperaturnya 60 derajat. Nah, gampang sekali kalau sudah ada temperatur sama volume. Ya, ada tekanan. Anda cari mau pakai tekanan boleh, atau ini karena ada beda fase harus pakai mol dulu ya. Jadi ini cari molnya berapa. Jadi ini pakai mol sama dengan PV per RT ya. Ini cari molnya dari massa per HRNI. Nanti mula-mula bereaksi sisa. Bisa. Berapa? Dan Anda dapat berapa mol? Ada berapa mol? Ya, pasti CO yang habis ya, karena dibagi dengan koefisien kan paling kecil. Jadi fraksi pembatasnya Ni. Nanti habis ini bersisa. Ya, seperti biasa. Sudah dapat berapa? Ya. Nah, tekanan totalnya Anda bisa dapat setelah reaksi berlangsung kan? Reaksi pembatasnya Ni bukan? Halo? Iya, Pak. Ni. CO-nya habis. Hah? Bentar. Yang mana yang habis? Ni, Pak. Yang Ni, Pak. Sorry. Ini habis. Kalau Ni-nya bersisa, misalnya ini habis, ya berarti kalau tekanan totalnya adalah tekanan si NiCO4. Karena yang hanya gasnya dia. Ya, kalau Ni-nya sisa. Tekanan totalnya adalah tekanan si NiCO4. Tapi kalau Ni-nya CO-nya sisa, ya tergantung reaksi pembatasnya. Sisa tekanan totalnya adalah PCO ditambah PNiCO4, gitu ya. Anda bisa cari dari mana?
bisa seperti ini, atau mau langsung saja P sama dengan P total sama dengan NCO ditambah mol total ya, NNI N total aja ya. Ya udahlah, biar jelas. Tambah N NiCO4 ya, RT per P. T-nya dikelvinkan ya, jangan lupa. Paham? Halo. Iya, Pak. Nah, ini kalau padatan dengan gas ya. Tapi kalau gas sama gas, Anda bisa stoikiometrinya menggunakan tekanannya. Atau bisa juga dengan molnya. Nanti ya setelah ini ada soal untuk reaksi pembatasnya. Jawabannya berapa? 16,6? 11,66 ya, Pak. Ya. Di sini ada yang mau nanya. Tekanan total. Jadi memang wujudnya itu harus lihat ya. Salah aja sudah salah semua. Kalau misalnya nggak tahu mana yang gas, mana yang bukan. Nah sekarang kalau misalnya gas semua. Ini udah? Ada lagi yang mau ditanya? Ya R-nya diketahui ya. Ini mah udah dari SMA. Oke. Gas I2 bereaksi dengan F2 membentuk gas IF3 pada temperatur yang lebih rendah dan jumlah F2 terbatas. Nah, di sini Anda cuma dikasih tahu tekanan parsialnya awalnya masing-masing adalah 390 torr. Tulis persamaan reaksi setara untuk pembentukan IF3. I2 ditambah F2 menjadi F3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang dalam tabung awalnya T2 390 torr dan F2 390 torr. Tekanan total di dalam tabung tersebut setelah reaksi berakhir pada volume dan temperatur tetap, nah berarti kan Anda tidak tahu volume dan temperaturnya, tinggal pakai tekanannya kan? Ya kan? Jadi kalau gas sama gas, kita bisa stoikiometrikan, reaksi pembataskan berdasarkan tekanan. Ya kan? Ini berapa? 1/3 kali 390 torr. Nah ini pasti habis ya. Kelebihan ya. Ini berapa? 130 torr ya. Halo? Ya, Pak. 130. Ini 130, sorry. 390 kurang 130. 260. 260. 260 torr. Di sini jadinya berapa torr? 260 juga. Halo? Iya, Pak. 130 kali itu. Ini totalnya 520 torr. Sebagai P total. Nah, bisa seperti ini. Kalau volume sama temperaturnya ya tetap. Apalagi nggak diketahui kan. Kalau diketahui ya kamu pakai PVN-RT masing-masing. PVN-RT di sini. Ya, kamu cari molnya sendiri. Kalau diketahui volume sama temperatur. Kayak tadi Ni kan. Ni satu padatan, satu gas. Gas CO. Kalau ini gas sama gas, bisa dibandingkan hanya tekanannya saja saat volume dan temperaturnya tetap. Halo? Jadi kalau ini
volume dan temperatur tetap kan tinggal mol sama tekanan. R kan konstanta juga tetap ya. Oke, ada yang mau ditanya? Ada lagi slide-nya? Wah, habis. Oke, baik. Kalian coba lagi kerjakan yang ada soal nggak? Oh, itu ada yang kepotong ya. Pollingnya kelihatan? Lihat, Pak. Oke, ini udah ya. Saya stop screen. Oke. Soal yang nomor 2 itu kepotong ya, nggak cukup. Yang soal nomor 2 itu soda harusnya ya. Soda kue pada 1 atm dan 110 derajat Celcius. Soda kue pada 1 atm. Mana sih pollingnya? Kalimat terakhirnya itu 15,6 gram soda kue pada 1 atm dan 110 derajat Celcius. 110 derajat Celcius. Silakan dikerjakan. Nomor 1 udah ya kemarin ya. Keluar lagi dia. Apa? Biar mengingat-ingat lagi. Silakan. Harus lebih banyak yang ngerjain ya. 32 orang. Kemarin cuma kurang dari 5 orang yang jawab. Ayo. Jadi yang nomor 2 itu soda gram 15,6 gram soda kue, tekanan 1 atm, temperatur 110 derajat Celcius. Saya kasih waktu 3 menit ya, sampai 8:09.
Ya, saya tambahin 2 menit ya. Sampai 8.12. Silakan. Ini masih 6 orang yang jawab. 7. Sembilan orang. Ya, sudah ya. 20 orang lah yang menjawab. Dari 30-an. Nggak apa-apa. Tapi kalian ini harus lebih cepat ya menjawab. Karena ya soal kan 3 menit per 3 sampai 4 menit. Ya. Jadi kalau dikit, kecil, lambat, ya soal yang lainnya akan teteran gitu ya. Apalagi nggak bisa digeser ya. Nomor 1 A ya jawabannya. Masih ada yang jawabannya ya. Choice 5. Siapa ini yang jawab? Ya, kemudian yang nomor 2 jawabannya B, betul. Yang nomor 3 jawabannya A, ya betul. Ya, rata-rata semua menjawab dengan, sebagian besar menjawab dengan benar. Tapi hanya 20 orang, 21 orang. Ya, masa yang lulus 20 orang, yang 10 orang ulang tahun depan kan nggak mungkin. Kalau mau, ya kalau mau kayak gitu ya silakan. Jadi jangan sampai ya Anda, karena gas ini soalnya ya variasinya tidak terlalu banyak, materinya juga tidak banyak ya. Seputar itu saja. Oke, baik. Kelihatan slide-nya? Lihat, Pak. Ini soal yang kemarin Anda berikan, Anda kerjakan. Latihan soal-soal saya sudah berikan di M-Teams ya, di file M-Teams. Latihan soal, tiap bab ada perwakilannya lah. Kecuali bab terakhir belum saya berikan. Silahkan itu dibahas. Ini salah satunya saya masukkan ke M-Teams. Recordingnya ada, video pembelajarannya juga ada. Apalagi? Itu ya, video pembelajarannya ada, recording kuliah juga ada, file tiap soal ada, latihan soalnya ada, gitu ya. Jadi, malah video lebih bagus karena ada slide-nya, ada pembicaraannya kan, Anda bisa diulang-ulang. Pada slide belum tentu Anda ngerti, itu Anda menghafal jadi slide doang. Nah ini coba lihat di soal latihan soal gas bagian 1, saya kasih 2 latihan soal bagian 2 juga ya. Sudah sama jawabannya, jadi pahami, kerjakan bersama biar Anda tahu caranya bagaimana. Tapi di sini juga sudah ada caranya ya. Kemarin itu jawabannya yang D ya ini. Kemudian yang ini jawabannya yang A. Jadi Anda cari fraksi mol masing-masing A2, Anda cari fraksi mol dan tekanan gas A2. Berarti fraksi mol 0,4 mol H2 dibagi mol total gitu ya. Kemudian cari tekanan parsial H2.
Tekanan totalnya ada ya, 4,6 atm. Gampang sekali Anda bisa dapat. Fraksi molnya sama tekanan parsial H2. Kalau saya mau cari tekanan parsial N2, tekanan parsial CO2, sama saja ya. Fraksi mol CO2, fraksi mol N2. Nah, itu coba Anda latihan. Ya, berapa Anda dapat. Makanya itu soalnya salah dikit. Yang 4,6 sama hitungannya itu yang di bawahnya 4,8, Pak. Yang mana? Ini ya? Oh iya, 4,6 ya. Kalau 4,6 dia nemunya jadi 0,9 berapa gitu tadi. 0,96 kalau nggak salah, Pak. Oh ya. Berarti jawabannya ini harusnya 4,8 ya, kalau misalnya masukkan ke sini. Kalau 4,8 benar ya? Halo? Ya, nanti saya koreksi ini berarti 4,8. Ini antara soalnya sama caranya yang beda. Oke, tidak masalah. Jadi ini 4,8. Nanti saya ganti. Atau kalian koreksi sendiri 4,8. Kemudian ada soal lagi. Diketahui tetapan van der Waals untuk 3 jenis gas ini. Nah, 3, CO2, O2. Urutkan 3 molekul itu berdasarkan gaya tarik antar molekulnya mulai dari yang terkuat. Di sini kita lihat yang terkuat adalah Cl2 ya. Kemudian yang kedua adalah Na3 dan O2. Itu berasal dari faktor koreksi dari tekanan. Kalau B kan itu lebih faktor koreksi volume untuk berat molekul ya. Jadi jawabannya adalah Cl2 lebih besar daripada Na3, lebih besar daripada O2. Kemudian, ini yang kemarin juga, densitas O2 akan menjadi 1 gram per liter jika tekanan dipertahankan 745 mm/Hg. Nah, ini tinggal masukkan ke persamaan mencari densitas ya, massa molar kali tekanan dibagi RT. Nanti Anda dapat T-nya berapa, ya densitasnya tinggal dibagi saja. Tepatnya 382,54. Ya, tadi ini jadi 4,8 ya, kita coret nanti. Enam sama 8 beda 0, bulatnya di atas. Oke, sekarang kemudian yang kelima, ini tadi soalnya, ketika dipanaskan, adonan roti akan mengembang karena sudah kue. NaCO3 yang ditambahkan terpilih menjadi gas CO2. Produk lain dari penguraian sudah kue adalah natrium karbonat dan air. Jadi reaksinya adalah NaCO3 menjadi Na2CO3, natrium karbonat dan air dan gas CO2. Ya, temperaturnya 110 derajat berarti 383 Kelvin. Anda salah mereaksikan, salah semua ke bawah ya. Anda salah menyetarakan, salah juga. Ya, jadi kalau ini kan 3 Anda disuruh, ini levelnya level 3 ya, level 3. Jadi Anda buat reaksinya, Anda menyetarakan, baru Anda hitung. Ya. Berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan dari penguraian 15,6 gram soda kue pada 1 atm dan 110 derajat Celcius. Anda cari dulu molnya si soda kue, kemudian bandingkan koefisien dengan mol CO2, dapat mol CO2, masukkan ke PVN RT, Anda dapat volume. Di sini yang mau nanya? Lanjut ya. Nah, ini ada soal ujian tahun 2016. Sulfur trioksida diproduksi dalam jumlah yang sangat besar per tahun. Ini level 4. Ini levelnya yang paling tinggi. Pada produksi asam sulfat. Reaksinya seperti ini. Ya. Berapakah volume O2 pada 350 derajat Celcius dan 5,25 atm yang diperlukan untuk mengubah padatan sulfur menjadi SO3. Jadi soalnya itu sampai sini.
Jadi diberikan, Anda nggak diberikan reaksi ya jawabannya reaksi totalnya ya, cuma dikasih seperti ini, kemudian menghasilkan SO3 gitu ya. Kemudian nanti Anda dapat volume O2, kemudian berapa berapa volumenya. Nah, di sini Anda dapat mol S, kemudian bandingkan koefisien dengan O2, dapat mol O2, kemudian cari volumenya. Volume O2 kan yang diminta. Masih level 3 ini, bukan level 4. Lanjut. Nah, ini level 4 nih baru. Pupuk urea diproduksi dari amonia, karbon dioksida. Ke dalam sebuah reaktor dilahirkan gas NH3, temperaturnya sekian, dan 10 atm. Laju 500 liter per menit. Dan gas CO2 pada 223 derajat Celcius 45 atm, laju 600 liter per menit. Berapakah massa urea yang dihasilkan selama 1 jam pada reaksi tersebut? Diketahui persentase perolehan urea pada proses ini adalah 75%. Persentase perolehan urea, persen hasilnya ya, yield-nya 75%. Berarti di sini Anda harus mencari apa dulu? Ini soal ujian tahun 2017, tapi UP, perbaikan. Tapi udah level 4-nya ya. Tekanan kali volume, karena volumenya ini dalam liter per menit, jadi Anda bisa masukkan volumenya dalam satuan liter per menitnya. Nanti Anda dapat juga molnya berapa mol per menitnya. Anda dapat mol NH3, Anda dapat mol CO2 dari PVNRT masing-masing. MBS, mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Mana yang habis, mana yang berlebih, mana yang bereaksi pembatas, gitu ya, mana yang berlebih. Ternyata NH3 sebagai bereaksi pembatas, CO2-nya bereaksi berlebih. Kemudian Anda dapat massa ureanya dari bereaksi pembatas. Ya. Kemudian ini kan dimintanya per jam ya. Selama 1 jam. Jadi Anda dapat massa urea per menit, Anda bakal ke jam kan. Ya. Habis itu Anda dapat massa teoritis kan. Ya, karena diminta berapa massa urea yang dihasilkan. Nanti kan massa massa nyatanya ya, massa eksperimennya. Nah, diketahui persentase perolehan ureanya ada 75%. Nah, tinggal massa teoritis dikali massa massa teoritis dikali persen yield-nya, Anda dapat massa nyatanya, eksperimennya. Ubah ke kilogram ke ton, Anda dapat berapa massa ureanya dalam ton. Oh, enggak diminta dalam ton. Enggak diminta dalam ton. Ya udah massa dalam gram saja. Ya. Kalau gram dapatnya segini. Ya, jadi di sini ada PVNRT, reaksi pembatas, kemudian konversi dalam bentuk waktu dan persen yield. Ya, soalnya Anda bisa download di tips. Oke, ini soal ujian tahun 2018 reguler. Satu wadah 5 liter terdapat gas N2O dan 0,15 mol gas SiH4. Pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanan dalam wadah adalah 2,5 atm. Jumlah mol gas N2O dalam wadah tersebut adalah 0,51 mol. Jika sudah dinaikkan, maka kedua gas bereaksi menghasilkan padatan SiO2, gas hidrogen dan gas nitrogen. Tulis hitung tekanan totalnya. Ya, Anda harus tulis dulu reaksinya. N2O tambah SiH4, ya. Kedua gas bereaksi menghasilkan SiO2, gas hidrogen dan nitrogen. Nah, seperti ini. Setarakan tekanan totalnya, cari molnya si NO,
MON2O, cari molnya CSIH4. Ya. Nah, di sini proyeksi pembatasnya adalah SiH4, N2O-nya bersisa. Kemudian Anda bisa dapat molnya yang bersisa ini, dan di produknya adalah SiO2 kan bukan gas ya. Nah, Anda cari P totalnya. Molnya ditambahkan, RT per V. Ya. Paham sampai sini? Pertanyaannya apa? Oh, udah tekanan total kan? Sekarang nomor bisa juga cara lain Anda cari tekanan parsial masing-masing. Jadi ada molnya kan? Nah, cari tekanannya ini, cari tekanannya ini, cari tekanannya ini. Pakai PVNRT masing-masing. Itu ya, bisa. Nanti tinggal ditambahkan. Dapat juga 15,58. Ya. Jadi tekanan parsial itu bisa pakai fraksi mol kali P total, bisa juga PVNRT masing-masing. Selama T-nya sama V-nya kan sama. Paham? Halo? Ya, Pak. Ya, logika itu yang Anda dapatkan. Nah, pertanyaan kedua adalah laju efusi itu. Urutkan laju efusi setiap gas yang terlibat dari reaksi mulai dari yang terkecil. Efusi Anda cari aja dari molnya massa molarnya bisa juga. Tanpa harus dibandingkan, lihat aja MR-nya yang paling kecil ke besar gitu kan. Paling besar itu adalah N2O. Paling kecil adalah N2. Sehingga lajunya lebih cepat daripada N2O. Gitu. Ya. Ini nggak ada data lajunya berapa kali cepat ya. Tapi ya, dilihat dari MR-nya saja. Jadi soal yang kemarin itu di ujian soal ini sama yang soal yang tadi yang ini ya, tekanan total. Seperti itu. Oke, ini yang tadi Anda kerjakan. Sebuah silinder dengan volume 25 liter diisi dengan campuran sekian. Sekian, tekanan parsialnya tinggal cari fraksi molnya. Ya. Kemudian cari tekanan masing-masing. P totalnya pakai N mol totalnya mana ini? 2 mol ya. Mol totalnya 2 mol. Iya, Pak. Totalnya 2 mol. Tinggal seperti itu. Ya, Anda bisa cari tekanan parsial masing-masing. Atau pakai PVNRT. Jadi tekanan yang kayak gini. Kayak ini ya. Tapi molnya masing-masing. Kan T sama V-nya sama di dalam wadah. Temperatur sama volumenya sama. Oke, selesai. Yang latihan kedua, Anda bisa bahas bareng ya. Nanti kalau mau ditanya silahkan. WA saja. Tahu mau. Oh ya, saya minta ada pertemuan hari Kamis kan kalian praktikum ya. Jadi saya Senin, Selasa, Kamis ya. Saya ingin ada Kamis depan lah kita latihan soal atau mengejar yang materi yang belum. Karena Sabtunya kalian ujian 2 bukan? Kapan ujian 2? Tahu lagi. Ujian pertama kan pasti kimia nih kalau yang sekarang ya, kalau nanti semester 2 beda lagi. Itu mah apa? Dikocok gitu ya, mana yang duluan ujian kimia semester ini. Tapi bisa berganti kalkulus, fisika, matematika dulu atau fisika. Semester ini kimia dulu. Oke, kita masuk ke bab terakhir saja ya. Nah, waktu juga tinggal 2 pertemuan efektif, 1 pertemuan tambahan minggu depan. Kamis ini kalian bereskan praktikumnya. Padat juga. Oke, kita masuk ke bab terakhir, gaya interaksi dan interaksi molekul, serta sifat fisik kimia, larutan, dan padatan. Poin pentingnya banyak sekali yang dibahas, tapi lebih ke teori banyaknya ya. Cuman salah benar gitu
Hitungannya kebanyakan di sini, padatan. Yang poin 1, 2, 3 itu kebanyakan teori. Jadi Anda bandingkan besar kecil, kemudian sebenarnya ada persamaan klepron ya, ini cuman ya ada perhitungannya juga ya. Kalau yang A sama B ini cuma lihat besar kecil, jadi sifat fisiknya, kemudian interaksinya apa saja. Semakin banyak interaksi semakin susah mendidih, susah menguap, seperti itu. Oke, nanti kita banyak kalau perhitungan adalah ke struktur padatannya. Oke, kita sudah belajar gas, kita sudah belajar larut air ya, tidak banyak ngomongin tentang cairan. Nanti kita akan banyak ngomongin padatan di sini. Nah, wujud gas, wujud materi itu kan ada gas, cairan, padatan. Bedanya adalah ada volume, bentuk, sesuai dengan wadahnya. Kalau gas, kalau cairan memiliki volume tertentu, tapi mengambil bentuk wadahnya. Kalau padatan, dia memiliki bentuk dan volumenya tertentu. Kerapatan gas pasti rendah, cairan itu tinggi, padatan itu tinggi ya. Gas itu bisa ditekan sedikit, bisa ditekan cairan, tapi tidak bisa ditekan untuk padatan. Sedangkan gerak molekulnya pasti bebas bergerak untuk gas, cairan sedikit bebas. Jadi kita akan banyak membahas, intinya adalah gaya interaksi molekul, sifat fisiknya, karena Anda sudah belajar MSDS ya. Kenapa sih senyawa ini titik didihnya tinggi, ini senyawa ini besar, gitu ya. Nanti kita pelajari di sini. Kemudian belajar juga terkait padatan sama diagram fasa. Saya nggak tahu diagram fasa diajari nggak sih di SMA? Pernah disinggung gitu, Pak. Disinggung aja ya. Oke. Baik, kalau gas sama cair sama itu bedanya, kalau gas bisa terdifusi lebih luas ya, lebih mudah terdifusi, lebih jauh dan lebih cepat. Kalau cair, nah itu interaksi difusinya lebih rapat ya daripada gas. Padatan kita juga bisa tahu, tapi lebih cenderung mendekati 0 ya pada temperatur uap. Tapi kalau temperatur tinggi dia akan lebih tinggi ya. Akan ada difusinya tidak mendekati 0. Nah, gaya antar molekul itu adalah gaya di mana saat melihat dia bukan ikatan kita udah belajar tentang ikatan kimia kan, itu secara intermolekul. Jadi molekul itu terbangun jadi ikatan, bisa menjadi ikatan ionik atau kovalen gitu ya. Dan kita bisa lihat kepolarannya, kemudian hibridisasinya, geometrinya segala macam. Nah, sekarang kalau antar molekul ini ada molekul sama molekul yang sama identik. Nah, ini bisa melihat sifat fisik. Jadi antar molekul itu identik terhadap gaya antar molekul itu, interaksi molekul itu identik terhadap sifat fisik dari suatu senyawa molekul. Jadi kenapa ini mudah menguap? Kenapa ini temperaturnya lebih tinggi daripada ini kalau dia menguap? Itu dari antar molekulnya. Antar molekulnya. Kenapa ini mudah mendidih? Kenapa ini kurang mendidih? Contoh senyawa organik, kenapa lebih mendidihnya lebih cepat? Alkohol lebih cepat mendidih daripada air. Misalnya. Karena interaksi molekul air dengan interaksi molekul alkohol, metanol misalnya, itu lebih banyak yang air daripada yang metanol. Misalnya. Apalagi lebih kuat, ada urutan peningkatan interaksi molekulnya, kekuatan interaksi molekul kan. Ikatan hidrogen pasti lebih kuat daripada hanya London. Kan interaksi lemah kayak London. Nanti saya akan jelaskan urutannya. Kemudian gaya antar molekul itu akan rusak. Jadi saat dia rusak, baru dia mulai bisa mendidih. Jadi secara struktur tidak rusak. Makanya Anda bisa pernah lihat kan air dalam bentuk cair sama air dalam bentuk uap air kan. Tetap sama-sama H2O. H2O saat dia menjadi cair sama H2O saat dia menjadi uap, itu gaya interaksi molekulnya yang rusak. Bukan ikatan kovalen. Paham? Kalau ikatan kovalen pasti jadi senyawa baru. Betul ya?
Ya pasti uap air kamu nggak tulis H2O lagi gitu ya. Betul nggak? Nah, yang halo, paham nggak? Ya, Pak. Jadi itu Anda bisa jelaskan Iya, langsung Pak. ke anak buah Anda gitu ya. Ini kenapa senyawa ini bisa mendidih lebih dulu. Itu dia dari gaya antar molekulnya yang rusak. Makanya ada fase cair gas. Ada ya dia tidak merubah dari senyawa molekulnya, tapi dia hanya merubah gaya antar molekulnya. Ini bukan ikatan kovalen yang rusak. Kalau ikatan kovalennya rusak, itulah tadi pemutusan ikatan. Misalnya H2O menjadi H2 dan O2. Nah, itu kan baru pemutusan ikatan kovalen. Misalnya H2O jadi H2 dan O2. Ini kan reaksi penguraian. Nah, ini berarti bukan lagi sudah menjadi senyawa baru. Bukan gaya antar molekulnya yang rusak, ikatannya yang rusak, putus. Ya. Ya kalau ini kan H2O liquid jadi H2O gas, ini gaya antar molekulnya yang rusak. Ya, di antara H2O dengan H2O. Kemudian respons gaya antar molekul ini bertanggung jawab pada gas yang non ideal. Kemudian dia mudah dikondensasi dan bisa dalam bentuk properties yang dalam jumlah besar. Ya. Jadi senyawa tersebut dari gaya antar molekulnya bisa melihat titik didih, titik leleh, ya, dan bisa melihat kekuatan gaya antar. Jadi gaya intramolekular adalah ikatan kovalen pada molekul kuat, dia sangat kuat ya. Dia menentukan sifat kimia. Tadi gaya ikatan kovalen atau ikatan ionik, dia bisa menentukan sifat kimianya. Sifat kimia itu misalnya apa, Pak? Yaitu tadi dia bisa menguap, ya, dia bisa larut, dia bisa bereaksi, jadi lebih ke reaksi kimianya. Nah, kalau ini, kalau gaya antar molekul, dia lebih ke sifat fisiknya. Ya tentunya entalpi pembentukan ikatannya pasti lebih besar ya yang intermolekul daripada antar molekul. Antar molekul itu energinya bisa dilihat entalpi penguapannya, entalpi pelelehannya. Jadi dari perubahan wujudnya. Ini lebih ke perubahan wujudnya. Ya, jadi melihat sifat fisik. Nah, contohnya bisa dilihat dari warna, titik pelet, titik didih, viskositas, tegangan permukaan. Jadi gaya udah paham ya, mana intermolekul, mana antar molekul. Soalnya Anda belajar dalam satu ujian ada ikatan kimia, ada interaksi molekul juga ya. Jadi bedakan itu. Ikatan kimia kan lebih cenderung ke pembentukan ikatan ya, sama pemutusan ikatan. Pokoknya lebih ke ikatannya. Sekarang ikatan senyawa dengan senyawa ada interaksi namanya gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul yang pertama namanya interaksi dipol-dipol. Ini interaksi terjadi pada senyawa polar. Ya. Polipol misalnya ini. Ini yang miskin elektron, ini yang kaya elektron. Itu ya. Parsial negatif, parsial positif. Ini ada interaksinya namanya dipol-dipol. Ada dispersi London. Nah, dispersi London itu namanya dipol terinduksi. Biasanya semua senyawa ya. Polar juga bisa, non-polar juga bisa. Bisa tipe senyawa atau ion. Dan ini dipengaruhi oleh berat molekul. Kalau berat molekulnya besar, gaya Londonnya juga besar. Bisa terjadi pada senyawa polar atau non-polar. Tetapi ingat, bisa dipengaruhi oleh strukturnya. Jadi strukturnya kalau rantai panjang, misalnya rantai panjang begini, sama rantai yang bercabang, nah rantai bercabang itu gaya Londonnya semakin lemah daripada yang rantai lurus. Rantai lurus itu yang misalnya C. Interaksinya lebih banyak yang linier daripada yang
cabang. Ya karena dia bisa berinteraksi dengan yang lain kan. Misalnya C dengan C misalnya. C dengan C dengan C. Ini ada interaksi, ada interaksi. Ada interaksi. Ada interaksi lemah di situ. Beda halnya dengan yang ini. Kalau yang dia bercabang dengan yang bercabang, dia berinteraksi, apa yang terjadi? Ya, dia cuma berinteraksi hanya di yang luar kan. Tidak banyak. Padahal ini juga mau berinteraksi. Yang di dalam itu sulit. Apalagi yang jauh. Susah. Ya. Jadi semakin banyak interaksinya, kayak apa? Gaya dispersi Londonnya juga semakin besar. Tapi itu tadi dipengaruhi berat molekul sama bentuk struktur molekulnya. Nah, ini tadi dipol-dipol ya. Jadi di sini dilihat dari arahnya ya. Misalnya ini HCl, H kan negatif positif, ini dengan H, ini dengan Cl. Ini ada interaksi antar molekul. Resultan dipolnya ke kanan kan, ke yang lebih elektronegatif. Masih ingat resultan momen dipol? Ya, seperti ke arah yang lebih elektronegatif. Momen dipol meningkat, gaya antar molekul dan intermolekulnya meningkat juga. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh simetris dan non-simetris. Kita sudah belajar ya, simetris dan non-simetris. Kalau simetris itu, even if they have polar bonds, non-polar because bond dipole cancel, saling meniadakan. Kalau simetris, asimetris, are polar because bond dipoles do not cancel. Saat tidak saling meniadakan, molekul permanen memiliki antipoles-nya. Dengan adanya dipol-dipol, itu tergantung juga adanya momen dipol ya. Kemarin kita bisa cari adalah mu sama dengan muatan dikali jaraknya. Jarak antar molekul ya. Kemudian yang ketiga ada namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ikatannya yang lebih kuat daripada dipol-dipol dan London itu paling lemah, nomor 4 dia juga paling lemah. Yang kemudian dipol-dipol. Paling tingginya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dia punya 10% lah. Sebenarnya dia interaksi dipol-dipol yang sangat kuat ya. Dia 10% lebih besar daripada yang dipol-dipol biasanya. Dan dia juga punya sifat sedikit kovalen ya, karena kuat sekali. Tapi hanya tertentu O, N, dan F ya. Antara H dan atom yang sangat elektronegatif. Karena kan tertentu kan perbedaan elektronegatifannya sangat besar. HF, HO, dan H. Oke. Contohnya, jadi dipol-dipol itu 1-4% bisa bersifat kovalen kalau jaraknya semakin dekat. Ini tadi ya terkait dipol-dipol, masih ada keterangannya. Dan ikatan hidrogen. Ya. Ada yang mau tanya dulu? Ikatan hidrogen? Oke. Nah, yang paling kuat gaya interaksi molekul adalah ion dipol terinduksi. Ion dipol terinduksi itu misalnya dia terhidrasi di dalam air. Na+ dan Cl- dikelilingi molekul air. Jadi ion, anion dan kation dikelilingi molekul air. Nah, ini namanya kita sebut ion dipol. Loh. Gimana? Nah, dan juga namanya ion dipol ini interaksi ion dengan senyawa polar. Jadi ada ion Al3+ dengan senyawa polar. Ion dipol sama ion dipol terinduksi biasanya bedanya adalah senyawa ionnya dengan senyawa nonpolar. Kalau ion dipol senyawa polar, misalnya H2O dengan ionnya kan ya. Kalau senyawa nonpolar sama ion dipol tapi ada ion dengan senyawa nonpolarnya.
Jadi urutan kekuatan yang paling kuat itu dengan molekul yang sama, ikatan hidrogen paling kuat, kemudian interaksi dipol-dipol dan gaya London. Ion dipol terinduksi maupun ion dipol itu paling tinggi daripada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ion dipol lebih besar, dan ikatan hidrogen interaksi dipol-dipol baru London. Semuanya pasti punya London ya, gaya London. Baik senyawa polar maupun non polar. Nah ini contoh ikatan hidrogen ya. Jadi ada kemarin di soal manakah interaksi dipol-dipol, manakah interaksi, jadi diberikan huruf gitu, ini A, B, C, D gitu ya. Manakah A itu apa? Interaksi dipol-dipol, B itu adalah interaksi hidrogen misalnya, C itu interaksi ion dipol, sama London. London semuanya H dengan H, C dengan C itu London semua ya, sama. Nah dari situ kita bisa menentukan suatu sifat fisiknya dari titik didih. Nah, di sini Anda lihat titik didihnya, semakin besar berat molekulnya, titik didihnya semakin rendah. Itu tinggi ya. Tinggi kan? Sekarang saya tanya, kalau titik didih, boiling point kan titik didih. Titik didihnya tinggi, artinya apa? Sukar mendidih atau mudah mendidih? Mudah. Nah, sulit mendidih. Ya, sulit, Pak. Ya misalnya tadi, alkohol sama air. Alkohol 60 derajat sudah mendidih. Air belum. Berarti titik didihnya si alkohol apa? Rendah. Iya kan? Yang mendidih dulu 60 derajat, air masih 100. Paham ya? Sekarang ada namanya tekanan uap. Kalau tekanan uap artinya apa? Tekanan yang diberikan oleh suatu cairan untuk menguapkan senyawa tersebut, gitu ya. Dalam kesetimbangan nantinya. Sekarang saya tanya, kenapa kita kalau memanaskan air di pegunungan sama di dataran rendah, pasti yang lebih cepat menguap yang di dataran rendah, di pegunungan. Mungkin di pegunungan Anda mendidihkan air tuh 99 derajat sudah didih. Dataran rendah 100 derajat. Pernah nggak Anda hiking terus? Yang diukur juga sih suhunya. Yang nyampe 100 pun dia sudah mendidih. Kenapa? Karena tekanan di sana kan gimana? Tinggi ya. Sehingga membuat si air itu cepat dia menguap. Daripada si di dataran rendah. Nah, di sini tekanan uapnya, kalau dia bisa tinggi, kalau tekanan uap tinggi, sulit menguap atau mudah menguap? Halo? Oke, nanti kita lanjutkan di hari Senin saja ya, ini untuk kepada diam-diam. Oh ya, absen dibuka ya, absen jangan lupa 2 kali absennya. Jadi kalau tekanan uapnya itu rendah, titik didihnya tinggi, ya, berarti dia sulit mendidih. Berarti dia sulit menguap. Itu ya sulit menguap. Tapi kalau tekanan uapnya tinggi, berarti kan air itu mudah menguap kan? Mudah mendidih kan? Titik didihnya rendah. Jadi titik didih sama tekanan uap akan berbanding terbalik ya.
Ini berarti dia mudah mendidih. Ya misalnya kamu ngepel ya. Kenapa ngepel pakai air sama pakai larutan Baiklin atau yang lain lebih mudah menguap yang Baiklin? Itu tadi. Dia bisa lihat dari titik didihnya lebih rendah, tekanan uapnya lebih tinggi yang Baiklin sehingga dia mudah menguap. Dibandingkan air saja. Nah, mungkin kan air dalam 1 hari nggak akan kamu ngepel nggak kering-kering gitu ya. Nah, pada titik tertentu dia punya tekanan uap dan titik didih tertentu yang dia bisa menguapkan cairannya. Dan dia juga senyawanya kan ya. Senyawanya mana yang punya interaksi molekul yang lebih besar, pasti air lebih banyak, dia lebih susah untuk mendidih dan lebih susah juga untuk memiliki tekanan. Dia tekanan uapnya rendah sehingga susah untuk teruapkan. Sehingga dia butuh titik didih yang lebih besar. Paham sampai sini? Paham, Pak. Yang lain ada yang mau ditanya? Oke. Nah, sifat-sifat fisik suatu senyawa ini sangat erat kaitannya dengan gaya interaksi, juga interaksi molekul yang ada. Larger molecule have stronger London force and thus higher boiling point. Gitu ya. Jadi semakin banyak gaya interaksinya, terakhir gaya Londonnya interaksi. Gaya interaksi molekul tinggi, ya, titik didih tinggi, tekanan uap, titik didih rendah, tekanan uapnya tinggi. Seperti itu. Salah, banyak interaksi kan tidak mau susah menguap ya. Tekanan uapnya rendah. Jadi susah mendidih. Benar. Nah, kalau gaya interaksi molekulnya kurang, kayak air sama metanol kan, jumlah gaya interaksi, misalnya gaya interaksi cuma London doang, yang lainnya ada ikatan hidrogen. Ya pasti ya ikatan hidrogen itu lebih susah menguap, karena dia lebih kuat dibandingkan yang lain. Rendah, titik didihnya rendah, lebih cepat mendidih kan, tekanan uapnya besar. Ini misalnya metanol, ini air. Air ada apa? Ikatan hidrogen, ada London, ada dipol-dipol. Metanol ada apa? Ada dipol-dipol, ada London. Ada ion dipol kalau air ya, ada hidrogen juga metanol. Cuman dia tidak ada ion dipol sehingga gaya interaksinya dia lebih lemah daripada air misalnya. Ya. Air metanol semua punya ikatan hidrogen, punya London, punya dipol-dipol. Tapi dia nggak punya ion dipol kan. Kalau air kan punya kalau nanti dia dengan senyawa-senyawa lain. Misalnya, atau metanol interaksi hidrogennya lebih sedikit daripada air, itu juga bisa jadi. Oke. Jadi gaya London itu bergantung pada berat molekul. Kayak misalnya sama-sama punya gaya London, ya tinggal Anda bandingkan berat molekulnya. Gitu ya. Berat molekulnya lebih tinggi, sama-sama punya gaya London. Biasanya senyawa hidrokarbon itu semua yang nggak punya oksigen, nitrogen, sama fluor, itu pasti punya gaya London. Dia nggak punya dipol-dipol kan, nggak punya ikatan hidrogen. Ya tinggal lihat berat molekulnya. Berat molekulnya paling tinggi, paling besar, itu pasti titik didihnya akan lebih tinggi juga. Titik didihnya tinggi ya. Oke, sama ini paling ini ya kita lihat contohnya.
Ini yang linear sama yang bulk, yang bercabang itu beda ya. Kalau kita lihat yang bercabang, titik didihnya akan lebih rendah dibandingkan yang linear. Karena linear interaksinya lebih banyak dibandingkan yang struktur yang linear, dibandingkan struktur yang bercabang. Sehingga titik didihnya akan lebih tinggi dibandingkan titik didih yang ini. Tekanan uapnya gimana? Ini jadi tekanan uapnya akan lebih rendah. Ini tekanan uapnya akan lebih. Oke, jangan lupa absen 2 kali. Ini sudah cukup, saya sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, di minggu terakhir ya. Baik, itu saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Ada pertanyaan dulu, Pak? Belum ada Pak kayaknya. Ada ya.